Pelatih kiper asal Brasil, Felipe Americho, menyatakan dukungannya terhadap kepindahan Lucas Frigery ke Arema. Felipe, yang merupakan mantan pelatih kiper Arema, berpendapat bahwa Frigery adalah pilihan yang tepat untuk mengawal gawang skuad Singo Edan di Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Lucas Frigery pertama kali menginjakkan kakinya di kancah sepak bola Indonesia pada bursa transfer pemain paruh musim lalu, ketika dia bergabung dengan Madura United. Penjaga gawang asal Brasil ini dengan cepat menunjukkan kualitasnya dalam 18 pertandingan yang dilakoninya bersama tim. Madura United berhasil dibawanya melaju hingga final Championship Series, meski akhirnya mereka harus mengakui keunggulan Persib Bandung dan gagal menjadi juara. Selama setengah musim tersebut, Frigery berhasil mencatatkan 7 clean sheet dan hanya kebobolan 25 gol, sebuah pencapaian yang cukup impresif. Saya tidak bisa bicara banyak soal keputusan klub, Arema, karena itu adalah wewenang manajemen. Namun, saya pribadi sangat menyukai Frigery, ungkap Felipe dalam wawancaranya dengan WRE Mania. Dia memiliki kualitas yang luar biasa sebagai penjaga gawang. Felipe menegaskan bahwa keputusan manajemen Arema untuk merekrut Frigery pastinya didasari oleh alasan yang kuat. Menurutnya, Frigery membawa modal kualitas yang tak terbantahkan. Kiper berusia 34 tahun ini tidak hanya menunjukkan performa yang solid, tetapi juga memiliki pengalaman internasional yang luas, sesuatu yang sangat berharga dalam kompetisi sekelas Liga 1. Frigery adalah kiper yang bagus. Saya pikir kualitas dan pengalamannya tidak perlu diragukan lagi, tambah Felipe. Selain itu, keberadaan kiper asing seperti dia juga dapat memberikan banyak pelajaran berharga bagi kiper-kiper lokal selama sesi latihan. Keberhasilan Frigery di Madura United dan potensinya untuk memberikan dampak positif di Arema membuatnya menjadi tambahan yang sangat berharga bagi skuad Singo Edan. Felipe percaya bahwa pengalaman Frigery akan menjadi aset besar bagi Arema, baik di dalam maupun di luar lapangan. Para pemain muda, terutama kiper-kiper lokal, dapat mengambil banyak pelajaran dari profesionalisme dan keterampilan yang dimiliki oleh Frigery. Dengan dukungan dari pelatih kiper berpengalaman seperti Felipe Americho, Arema tentu berharap Frigery dapat membawa mereka meraih prestasi yang lebih tinggi di musim mendatang. Arema FC sedang menjalin komunikasi dengan pelatih asing untuk Liga 1 2024-2025. Meski identitasnya masih dirahasiakan, beberapa hari ini muncul satu nama yang ramai dibahas di media sosial, yakni Alexander Gama. Pria berusia 56 tahun itu berasal dari Brasil dan lama berkarier sebagai pelatih di Asia. Sejak 2014, dia berpetualang di klub Thailand. Gama juga pernah menukangi timnas Thailand U21 dan U23. Ketika ditelusuri lebih jauh, ternyata Gama pernah melatih mantan pemain Arema FC asal Brasil, Arthur Cunhada Rocha. Perlu diketahui, Arthur Rocha pernah membela Arema pada musim 2017-2019. Arthur dan Gama terlihat berteman di Instagram. Ternyata keduanya pernah satu tim di Fluminense FC, Brasil. Dia mantan pelatih saya waktu masih di Fluminense usia 15-16 tahun, katanya. Setelah itu, mereka berpisah. Arthur sempat merantau ke Portugal, pulang ke Brasil, lalu melanjutkan karir di Indonesia pada 2016.
Di saat bersamaan, Gama berkarier di Asia. Gama melatih klub di Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Thailand. Saat ini, Gama menangani klub Thailand, Lampun Warrior. Kontraknya di klub itu akan berakhir pada Juni 2024. Arthur mengaku sudah mendengar jika Gama dirumorkan bakal melatih Arema. Saat ini, dia masih mengikuti pemberitaan tentang sepak bola Indonesia, khususnya Arema. Meskipun sekarang dia sudah gantung sepatu. Saya senang waktu lihat berita tentang Gama akan ke Arema. Dia memang pelatih bagus dan karakternya seperti yang dibutuhkan Arema, jelasnya. Sejak 2014, dia berpetualang di klub Thailand. Gama juga pernah menukangi timnas Thailand U21 dan U23. Ketika ditelusuri lebih jauh, ternyata Gama pernah melatih mantan pemain Arema FC asal Brasil, Arthur Cunhada Rocha. Perlu diketahui, Arthur Rocha pernah membela Arema pada musim 2017-2019. Arthur dan Gama terlihat berteman di Instagram. Ternyata keduanya pernah satu tim di Fluminense FC, Brasil. Dia mantan pelatih saya waktu masih di Fluminense usia 15-16 tahun, katanya. Setelah itu, mereka berpisah. Arthur sempat merantau ke Portugal, pulang ke Brasil, lalu melanjutkan karir di Indonesia pada 2016. Di saat bersamaan, Gama berkarier di Asia. Gama melatih klub di Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Thailand. Saat ini, Gama menangani klub Thailand, Lampun Warrior. Kontraknya di klub itu akan berakhir pada Juni 2024. Arthur mengaku sudah mendengar jika Gama dirumorkan bakal melatih Arema. Saat ini, dia masih mengikuti pemberitaan tentang sepak bola Indonesia, khususnya Arema. Meskipun sekarang dia sudah gantung sepatu. Saya senang waktu lihat berita tentang Gama akan ke Arema. Dia memang pelatih bagus dan karakternya seperti yang dibutuhkan Arema, jelasnya. Lantas, apa karakter Gama sesuai dengan kebutuhan Arema? Arthur merasa jika mantan pelatihnya itu mengutamakan kekompakan tim. Ia suka membangun tim yang solid dan mengondisikan skuad menjadi seperti keluarga. Dia suka bekerja keras untuk menang. Pelatih ini bisa membuat tim berkumpul seperti keluarga. Main bersama-sama, sambungnya. Dalam beberapa musim terakhir, kekompakan jadi salah satu persoalan di skuad Arema. Itu terlihat di Liga 1 2023-2024. Arema sulit menemukan chemistry antar pemain. Artinya, ada jarak antar pemain di luar lapangan. Itu yang coba diperbaiki pelatih sebelumnya, Widodo Cahyono Putro. Marcos Gonzalez, mantan pelatih fisik Arema yang berasal dari Argentina, berencana untuk kembali ke Malang dan berpeluang besar bergabung kembali dengan tim Singoedan. Gonzalez, yang pernah berada di bawah kepemimpinan pelatih Mario Gomez selama era kepelatihan Arema di Liga 1, meninggalkan klub ketika kompetisi dihentikan akibat pandemi COVID-19. Sejak meninggalkan Arema, Gonzalez telah melanjutkan karirnya di beberapa klub Liga 1 lainnya termasuk Borneo FC Samarinda, Persiraja Banda Aceh, dan Persita Tangerang. Namun, keinginannya untuk kembali ke Arema tampaknya masih kuat. Saya sudah berkomunikasi dengan beberapa orang di Arema. Saya akan ke Malang segera untuk berkomunikasi lebih lanjut, ungkap Marcos Gonzalez. Kabar tentang kembalinya Gonzalez datang di saat yang tepat.
mengingat Arema dikabarkan akan mengganti pelatih fisik mereka, Ghazali Junpanam, yang kontraknya berakhir setelah Liga 1 musim 2023 hingga 2024. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari manajemen Arema, banyak yang berharap Gonzalez bisa membawa perubahan positif kembali ke tim. Kuncoro, asisten pelatih Arema, mengingatkan pentingnya penguatan fisik pemain di masa pramusim. Sesi latihan fisik yang intens adalah kunci di pramusim ini. Kami pernah melakukannya saat punya pelatih fisik seperti Coach Marcos. Hasilnya terlihat jelas di lapangan, sayangnya kompetisi terhenti karena COVID-19 saat itu, jelas Kuncoro. Kembalinya Gonzalez diharapkan dapat memulihkan kondisi fisik pemain Arema, yang banyak dianggap sebagai fondasi penting untuk mengarungi kompetisi yang keras di Liga 1 Indonesia. Arema FC berjuang keras untuk berkandang di Stadion Soe Priadi, Kota Blitar, dalam menghadapi Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Namun, sejumlah netizen lebih menyarankan agar mereka menggunakan Stadion Gajayana di Kota Malang. Sejak sebelum bergulirnya Liga 1 2023 hingga 2024, manajemen Arema telah melakukan berbagai upaya untuk menjadikan Stadion Gajayana sebagai home base mereka di Kota Malang. Rencana Arema untuk menggunakan Stadion Gajayana tidak hanya sebatas wacana. Mereka bahkan sempat mengajukan hak pengelolaan atas stadion bersejarah ini. Arema juga siap mengalokasikan dana untuk renovasi Stadion Gajayana agar memenuhi standar layak pakai yang ditetapkan oleh PT Liga Indonesia Baru, LIB. Namun, usaha tersebut belum membuahkan hasil. Negosiasi antara Arema dan pemerintah Kota Malang berjalan alot, menyebabkan Arema harus memainkan laga kandang mereka di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, sebagai alternatif sementara. Pada Februari 2024, muncul kabar bahwa pemerintah Kota Malang berencana untuk merenovasi Stadion Gajayana. Proyek ini masih dalam tahap penyusunan desain besar olahraga daerah, DOT, menandakan bahwa ada niat baik dari pemerintah untuk memperbaiki fasilitas olahraga di Kota Malang. Namun, proses ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan Arema harus mencari solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan mereka akan stadion yang layak. Kendala tidak berhenti di situ. Penolakan dari Wali Kota Blitar, Santoso, menjadi penghalang besar bagi Arema untuk berkandang di Stadion Soe Priadi. Penolakan ini didasarkan pada trauma warga Blitar terhadap kericuhan yang melibatkan kelompok supporter Arema dan Persebaya Surabaya pada tahun 2020. Insiden tersebut meninggalkan kesan buruk dan kekhawatiran akan keamanan jika pertandingan kembali digelar di sana. Manajemen Arema tidak tinggal diam. Mereka terus berupaya mengajukan audiensi kepada pemerintah Kota Blitar dengan sejumlah argumen yang kuat. Arema berusaha meyakinkan pihak berwenang bahwa mereka bisa menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung. Selain itu, Arema juga menyiapkan opsi cadangan dengan mempertimbangkan dua venue lainnya, yaitu Stadion Bumiwali di Tuban dan Jember Sport Garden di Jember. Perjuangan Arema untuk menemukan home base yang sesuai menunjukkan komitmen mereka untuk terus bersaing di Liga 1. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, semangat dan usaha manajemen Arema dalam mencari solusi terbaik bagi tim dan para penggemar patut diapresiasi. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk netizen dan pemerintah daerah, diharapkan bisa membantu Arema menemukan tempat yang ideal untuk menjalani pertandingan kandang mereka dan membawa prestasi gemilang bagi skuad Singo Edan di musim yang akan datang.